Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Pada malam ini kita akan belajar tentang Google Dokumen Bapak Ibu. Jadi baru di sini klik yang Doraemon ini katanya Bu Endah, kemudian pilih dokumen Bapak Ibu ya. Kemudian muncul kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan muncul tampilan pertama dari Google Dokumen Bapak Ibu ya. Seperti biasa, mesti kita disuguhkan pada dua pilihan ya. Yang pertama, dokumen kosong atau template. Kita mulai seperti biasa, kita mulai dari template dulu Bapak Ibu ya. Karena dari template ini sudah memang sudah disediakan di sananya untuk mendukung aktivitas Bapak Ibu ya. Kita perbesar. Di sini ada macam-macam template Bapak Ibu ya. Ini ada essay Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin essay atau anak-anak murid kita mau bikin essay, tinggal pakai ini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tinggal klik saja. Kemudian tinggal ganti-ganti. Namanya template kan begitu Bapak Ibu. Jadi modelnya sudah ada. Misalnya ini gambar kucingnya mau ganti temanya, silakan diganti Bapak Ibu ya. Jadi tinggal di sini ada ganti gambar. Kemudian mau ambil dari komputer boleh, ngambil dari internet juga boleh ya. Atau dari drive, foto, dan URL dan kamera Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya dari internet, misalnya ini dari kucing, misalnya kalau saya komputer sekarang misalnya seperti materi kemarin logika algoritma misalnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tinggal gambarnya diganti Bapak Ibu ya. Maka gambarnya juga akan ganti ya. Nah, misalnya ini langsung diganti. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya begini Bapak Ibu ya, kemudian diganti statusnya, tinggal ganti-ganti aja Bapak Ibu ya. Selesai. Gampang banget. Jadi tidak usah desain-desain lagi, sudah ada dan tinggal ganti-ganti saja Bapak Ibu ya. Itu enaknya kalau pakai template Bapak Ibu ya. Kemudian buat baru dari template yang lain, ini masih banyak pilihan-pilihan lain yang bisa dipilih. Nah, ini untuk membuat sampul Bapak Ibu ya, sampul biasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bikin sampul, ini sudah ada contohnya, tinggal Bapak Ibu ganti aja gambarnya. Coba kita cek ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini gambar ini sudah cakep ya, sudah cakep, keren ya. Tinggal Bapak Ibu ini tulis bisikannya. Sini ini namanya sampul katanya di sana di judulnya ya. Ini judulnya sampulnya. Kalau mau bikin yang lagi, ini Bapak Ibu. Ini memang khusus sudah untuk kita Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru-guru memang ya. Ini ada laporan, contohnya laporan sederhana, ini laporan, kemudian juga ini untuk laporan juga. Kemudian ada laporan juga. Ini laporan buku, catatan kelas. Kemudian catatan kelas ini, kemudian ini RPP Bapak Ibu ya, rencana pembelajaran. Ini rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau mau buat RPP satu lembar misalnya, pilih yang ada dulu, kemudian Bapak Ibu tinggal kayak tadi saja ya, tinggal ganti-ganti sesuai keinginan dari Bapak Ibu ya. Ini sudah dirancang, cuman kalau Bapak Ibu mau ganti-ganti tulisannya ini misalnya apa dulu, silahkan Bapak Ibu diganti sesuai dengan panduan RPP satu lembar itu ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini cukup untuk permulaan. Kita lanjutkan ke yang baru Bapak Ibu ya, ke blank ya dokumennya. Nah, ini sudah yang baru seperti biasa. Ini kita akan mendesain sekarang ya. Sekarang kita mau bikin apa dulu? Misalnya mau ngetik, silahkan Bapak Ibu ngetik. Kalau mau bikin sampul, ya bikin sampul dan sebagainya ya. Tergantung Bapak Ibu ya. Cuman yang perlu ditambahkan di sini, jadi awal saja Bapak Ibu seperti biasa ya Bapak Ibu, ini buat salinan download sama Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa dalam bentuk docx, jadi kalau buka di Microsoft Word, kemudian di ODT, ini kalau yang bisa buka di BPS juga ya. Ini teks format RTF, kemudian ada PDF, jadi Bapak Ibu langsung convert ke PDF, kemudian teks biasa, TXT, dan dalam bentuk web Bapak Ibu ya, HTML, dan ada EPUB ini untuk publikasi Bapak Ibu ya.
Kemudian selain cara begini juga Bapak Ibu bisa membuka misalnya file yang sudah ada, misalnya Bapak Ibu file doc yang sudah ada, misalnya kayak ini, rundown ini kita buka seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi cara membuka file yang sudah ada ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuka file-file yang misalnya dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kayak ini RPP misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian ini kan tidak bisa, belum diapa-apain. Kemudian Bapak Ibu klik, kemudian pilih Google Dokumen Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung mengeditnya di sini Bapak Ibu ya. Misalnya ini SMA Negeri 1 Pakong. Mungkin ada agak sedikit tidak pas betul, tapi sudah lumayan lah ini Bapak Ibu ya. Jadi misalnya mau tanggal nambah, tinggal klik saja begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa langsung ngedit di tempat di sini Bapak Ibu ya. Itu berikutnya itu kalau mau buka mengedit file PDF Bapak Ibu ya. Memang sudah disediakan dari sana jadi lebih enak. Kemudian yang lain ini sudah balik lagi ya Ibu. Untuk lain-lain sama Bapak Ibu seperti yang tadi malam saya ajarkan di Google Slide, tata letak, mode ini Bapak Ibu ya, mengedit, menyarankan dan melihat. Kemudian layar penuh juga sama, sini menyisipkan juga sama Bapak Ibu ya. Dari upload dari file, cuman di sini ini sama persis seperti Google Slide tadi malam, tabel juga ya. Ini sudah sama juga Bapak Ibu kayak kemana. Nah, di sini ada yang beda Bapak Ibu ya, di sini digambar ada baru ya, baru, kemudian diklik. Di sini ada Bapak Ibu kalau mau gambar-gambar silakan Bapak Ibu kayak kemarin ini mau gambar flowchart apa segala macam silakan bentuk apa tinggal gambar di dalam sini Bapak Ibu ya. Ada wadah khusus untuk menggambar begitu Bapak Ibu ya. Termasuk salah satunya di sini adalah WordArt Bapak Ibu ya. Bapak WordArt-nya tidak tampil di luar, gak kayak di slide tadi malam, tapi di sini ngetaknya sembunyi ya, sembunyi di dalam ya, di dalam gambar. Jadi WordArt-nya di sini, kemudian ketik misalnya karena kita klik flowchart, kemudian simpan dan tutup Bapak Ibu ya. Oke. Nggak muncul Bapak Ibu. Belum ntar lagi Bapak Ibu ya. Isipkan gambar baru, kemudian tindakan WordArt. Ini agak Bapak Ibu ya, ada di dalam sebabnya kayak gini. Dulu munculkan dulu, baru disimpan dan ditutup Bapak Ibu. Nah kayak gini. Jadi agak jelimet sedikit, tapi biar Bapak Ibu ketemu mana WordArt-nya gitu, kok nggak ada gitu. Padahal dia sembunyi Bapak Ibu ya, ada di dalam gambar Bapak Ibu sini. Kalau garis sama, kemudian tanggal, nambahkan tanggal Bapak Ibu ya, misalnya di sini mau kasih tanggal, Bapak Ibu tinggal kasih aja ya. Jadi sisipkan tanggal ya. Misalnya sekarang tanggal 11 ya. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada catatan kaki, misalnya kayak Bapak Ibu mau bikin apa ini misalnya isi misalnya logika roadmap ini mau ada Bapak Ibu ada apa namanya ada sumbernya dari mana Bapak Ibu dikasih catatan kaki ya, sisipkan catatan kaki begini misalnya ini ambil dari buku apa gitu ya, algoritma misalnya pengarangnya dari misalnya dari sini Sugianto misalnya Sugianto algoritma misalnya tahun 2015 misalnya Alex Media Komputindo begitu ya, mirip-mirip yang biasa lah Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu ngasih saja ya. Kemudian berikutnya ini ada header footer Bapak Ibu ya, ini karakter khusus ini misalnya Bapak Ibu mau ngasih kayak gini, kayak simbol-simbol Bapak Ibu ya, ini macam-macam. Misalnya Bapak Ibu mau ngasih gambar panah misalnya kayak gini, tinggal klik saja. Ini Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Atau mau ngasih gambar lain-lain silahkan cari Bapak Ibu di sini ya. Ini macam-macam Bapak Ibu gambarnya ya. Ada kategori Bapak Ibu ya, kategori terbaru. Hanya itu kategorinya ini, kalau mau nulis huruf lain juga bisa Bapak Ibu ya.
Kemudian berikutnya adalah sisipkan persamaan. Ya, ini kayak kalau kita guru matematika atau lain-lainnya, tinggal muncul di sini Bapak Ibu ya. Ini panah, ini operasi matematika. Tinggal pilih aja, misalnya kayak kemarin itu kayak gini. Kemudian klik lagi, kemudian pilih akar misalnya. B-nya karena B-nya ini besar, jadi ini pakai gini. Kemudian ambil yang pangkat Bapak Ibu ya, pangkatnya ke atas kayak gini. Sama seperti tadi malam itu Bapak Ibu ya, yang di Google Slide ya, sama sini. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan ke header footer sama Bapak Ibu ya, untuk header di atas, footer di bawah, kemudian nomor halaman, ini posisinya di sebelah mana Bapak Ibu ya, di atas atau di bawah ya. Kemudian ini batas halaman Bapak Ibu ya, ini digunakan kalau Bapak Ibu mau bikin halaman berikutnya ya, kalau di yang versi lama, kalau di temannya itu namanya insert break Bapak Ibu ya. Kalau di sini adalah batas halaman ya, batas halaman. Ini batas halaman berikutnya ini kalau misalnya format yang setelahnya itu beda Bapak Ibu. Kalau bersambung itu lanjutannya begitu Bapak Ibu. Contohnya begini, Bapak Ibu misalnya mau bikin yang halaman pertama potret, yang halaman kedua landscape misalnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pilih di sini batas bagian, pilih halaman berikutnya ya. Kalau yang lama itu next page gitu ya. Nah ini bisa Bapak Ibu mau diganti, silakan Bapak Ibu pilih di mana nih? Orientation, tampilan. Taruh Bapak Ibu ya. Ini orientasi halaman, Bapak Ibu silakan pilih landscape di sini Bapak Ibu. Nah, jadi yang atas ini potret, yang bawah ini landscape ya. Kalau mau berikutnya mau landscape lagi, Bapak Ibu tinggal pilih sisipkan batas halaman ini bersambung. Tapi kalau mau halaman berikutnya mau berdiri lagi, potret lagi, Bapak Ibu pilih halaman berikutnya, kemudian atur lagi tampilan, sisipkan batas halaman. Orientasinya kayak tadi tuh Bapak Ibu ya, format orientasi halaman, Bapak Ibu pilih potret ya. Jadi nanti posisinya adalah berdiri, tidur, berdiri begitu Bapak Ibu ya. Saya kira begitu untuk sisipkan ini sudah. Nanti ada link kalau Bapak Ibu mau nge-link. Misalnya Bapak Ibu nanti bikin daftar isi, halaman 1 di link ke halaman 2, halaman misalnya daftar isi, diklik ke daftar isi, misalnya bab 1, diklik ke bab 1 dan seterusnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi caranya tinggal ketik saja begini misalnya sini bab 1 misalnya. Bab 1, Bapak Ibu tinggal blok aja kayak gini, kemudian Bapak Ibu pilih sisipkan hyperlink ya. Atau di sini Bapak Ibu boleh ya. Di sini juga boleh kontrol K sama perintahnya. Mau pindah kemana begitu Bapak Ibu ya. Di sini ada pilihannya nanti ya. Tinggal Bapak Ibu link saja ya, bisa ke internet juga boleh dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Sama seperti biasa. Kemudian kalau di format ini ada format teks, ada tebalkan, miringkan, garis bawah, coret, sama mirip Bapak Ibu seperti yang seperti biasa. Ini sama kayak kemarin itu ya. Kemudian gaya paragraf ini ya Bapak Ibu ya. Gaya paragraf ini ada normal, judul, subjudul. Ini kalau membuat nanti daftar isi otomatis itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini perataan, ada kiri tengah kanan dan sebagainya sama Bapak Ibu ya. Ada antar paragraf, spasi ini Bapak Ibu, ganda, tunggal, 1,5 dan seterusnya ya. Sudah selesai. Alat juga Bapak Ibu ya. Alat ini ada yang khusus di sini Bapak Ibu ya. Ini membandingkan dua dokumen juga bisa Bapak Ibu. Jumlah kata misalnya Bapak Ibu diminta mengikut lomba misalnya ada maksimal 200 kata atau minimal berapa gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu hitung jumlah katanya berapa di sini tinggal begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ada kutipan ini Bapak Ibu, kemudian ada objek atau kamus, kemudian terjemahan, kemudian editor, referensi Bapak Ibu ya. Sebenarnya di sini ada itu Bapak Ibu ya, ada dikte Bapak Ibu ya. Tak munculnya, bentar Bapak Ibu ya. Seharusnya dikte, jadi kita bisa ngetik menggunakan ini Bapak Ibu, udah pakai suara Bapak Ibu ya. Jadi alat, bentar Bapak Ibu ya, alat. Tak muncul saya. Ini dokumennya sudah bisa ya. Pak Irul, biasanya dari settingan bahasa
Kalau pakai settingan bahasa Indonesia biasanya nggak muncul. Coba diganti settingnya pakai bahasa Inggris. Enggak, tadi bisa kok, Dek. Barusan Bisa. saya coba itu bisa. Oh iya. Jadi sebelum ini bisa, ini dari di sini ada Bapak Ibu namanya dikte Bapak Ibu ya. Ntar apa sudah, ntar Bapak Ibu ya. Yang tadi barusan bisa kok ya. Aneh ini ya. Ntar. Jadi Bapak Ibu, coba tadi kalau ngambil dari yang baru, Ibu Min, kemudian coba ngambil yang sini. Ntar Bapak Ibu. Tadi bisa kok ya. Jadi enak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau capek-capek ngetik gitu, Bapak Ibu udah pengen ngetik, tinggal ngomong saja gitu. Ya, dan itu ada Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, dikte Bapak Ibu ya. Nah, ini jangan lupa disetting dulu bahasanya di sini, bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Jangan cari Indonesia kayak katanya Bu Nendah kemarin. Jangan cari Indonesia, tidak ketemu ya. Jadi pakailah bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu klik di sini sampai keluar merah ya. Nah, pada malam hari ini, kita akan belajar tentang Google Dokumen. Ganti baris. Keliru nih. Ganti baris. Baris baru. Baris baru Bapak Ibu ya kalau mau pindah ke bawah ya. Nggak mau kalau suruh ganti, Pak. Iya, tidak mau, harus ganti baris baru. Iya, baris baru. Jadi kalau koma, Bapak Ibu bilang koma, kalau titik bilang titik gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau capek-capek. Ini tergantung dari sinyal Bapak Ibu ya, jadi dari koneksinya Bapak Ibu ya. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu lagi jadi apa namanya notulen Bapak Ibu ya. Jadi notulennya letakin di depan sebelahnya pembicaranya. Jadi Bapak Ibu langsung ketika pembicaranya ngomong, ini langsung selesai sendiri nanti ya, begitu. Kalau yang punyanya Google ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Ya, ini hasilnya bagus sudah, karena menurut saya sudah banyak yang sesuai ya. Karena memang Google sudah ini ya, sudah eksperimen di ngomong-ngomong ini ya, sudah banyak ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, kita tutup dulu ini. Nah, kita matikan. Kemudian alat lagi, ada kamus, dictionary dan sebagainya. Terjemahkan dokumen juga bisa nih Bapak Ibu ya. Terjemahkan dokumen coba Bapak Ibu ya. Kita masukkan di blog dulu ini. Blog dulu ya. Kemudian alat, terjemahkan dokumen. Ini dari pilih bahasa, misalnya ke bahasa Arab, misalnya terjemahkan. Ya. Nah, mantap ini ya, langsung ya, tidak usah capek-capek ya. Jadi tidak perlu masuk ke Google Dokumen lagi ya, tidak perlu ke translate lagi ya. Jadi dari sini kita bisa langsung menerjemahkan Bapak Ibu ya, kayak gitu ya. Kemudian alat-alatnya masih banyak Bapak Ibu ya ini. Kemudian Bapak Ibu kalau mau yang paham-paham ini editor script silahkan ya main-main ya. Kemudian ada add-on seperti biasa Bapak Ibu ya. Doc to form, ini dari dokumen ke format ya, ke formulir ya, ini macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih kurang bisa cari lagi ya add-onnya ya, bisa ditambahin lagi ya. Ini sudah banyak, kayaknya ini sudah memenuhi kriteria untuk kebutuhan kita ya. Mulai dari apa ini macam-macam SAS, Weather, Plagiarism Checker Organization-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ikut lomba atau mau ikut lomba di kementerian, misalnya mau ikut lomba Inobel dan segala macamnya, mau cek ini ya, cek plagiatnya dicek langsung aja di sini Bapak Ibu ya, bisa ketahuan ini ya berapa persen sudah ya, ada toleransinya seberapa begitu Bapak Ibu ya. Ya, kalau masih kurang di sini Bapak dapatkan add-on ya, Bapak Ibu tinggal cari lagi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam ada math typer dan segala macamnya Bapak Ibu ya. Silakan sambil lalu dibuka, nanti siapa tahu ada yang cocok begitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu, di sini ada juga seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada namanya history Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Nah, ini Bapak Ibu ada yang diedit tanggal 11 jam segini, ada yang tanggal yang 26 seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tadi kan sudah di sini kita ya. Jadi jam 19.28 kita di sini, kemudian yang 26 masih di sini ya. Misalnya ini kita pembaharuan yang telah ada di sini, kita mau munculkan, nanti kita klik di sini Bapak Ibu ya. Pulihkan versi ini. Jadi ini klik, maka pembaharuan tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan dia akan hilang ya. Kembali lagi ke history yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke awal lagi begitu ya. Misalnya Bapak Ibu kolaborasi dengan teman-teman, dengan anak-anak, misalnya di sini, misalnya anak ngetik, nanti bisa pakai history itu, si ini historinya gimana, begitu. Tinggal kita, biasanya kita mau lihat ini siapa yang ngetik, begitu kan ketahuan nanti ya. Kemudian kita bisa pulihkan ke posisi yang Bapak Ibu mau nih. Terakhir diedit beberapa detik oleh Muhammad Nasrullah begitu. Jadi siapa yang ngedit itu ketahuan nanti Bapak Ibu ya. Cara bagikannya seperti kemarin sama Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, ini di sini dibagikannya, mau membagikan ke siapa, ke teman misalnya ya. Misalnya ini Bapak Limon Hadi misalnya ya. Jadi ini berbagi sebagai apa ya? Melihat saja, lihat saja, kemudian komentar dan editor Bapak Ibu ya. Seperti biasa ya. Seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu insya Allah sudah paham ya. Tinggal kirim saja ya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau mau yang lain Google Doc ini juga ada Bapak Ibu ya. Kalau ingin belajar yang lain di sini, ya ini ya macam-macam Bapak Ibu ya. Saya kira standar semua Bapak Ibu yang sudah biasa pakai, insya Allah sudah ya, udah familiar dengan ini. Insya Allah cuma letak-letaknya aja beda-beda. Nanti kalau dibuka 2-3 kali, insya Allah sudah paham. Oh di sini, begitunya itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu langsung migrasi aja ke sini, manfaatkan apa namanya? Ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ya. Bapak Ibu ini ada misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang lupa ini ya. Ini kuas Bapak Ibu ya, format Painter ya. Ini fitur-fitur yang kalau bisa Bapak Ibu pengen nyamakan gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jika formatnya pengen sama, ini Bapak Ibu ya. Itu format Painter Bapak Ibu ya. Tool-tool yang penting dan sangat bermanfaat menurut saya ya. Jadi mau bikin kayak apa, mau bikin data tengah, mau kayak apa segala macam, tinggal pilih di pointer, tinggal pasang gitu. Diklik langsung nyontoh persis sama Bapak Ibu ya. Saya kira gitu. Kalau mau sini komentar kayak kemarin biasa Bapak Ibu ya, mau ditugaskan ke siapa misalnya gitu, tinggal ketik saja. Misalnya tolong ini gambarnya diganti misalnya ke anak-anak, nanti Bapak Ibu ini gambarnya kurang sesuai begitu, kamu Bapak Ibu ketik ya gambar, tolong gambarnya diganti sesuaikan dengan tema misalnya kepada siapa, nah, kemudian Bapak Ibu pilih misalnya ke Pak Limon tadi, tugaskan, kemudian tugaskan komentar begitu Bapak Ibu ya. Itu contohnya, ini batal aja contohnya, sama kayak kemarin Bapak Ibu ya. Saya kira untuk Google Doc cukup sampai gini. Kita lanjutkan ke satunya karena materinya agak banyak sekarang ya. Jadi ada Google Doc, kemudian ada Classroom, dan ada Google Site, dan terakhir ada itu penjelasan tentang ujian Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau belajar lagi nanti kapan-kapan tunggu edisi berikutnya ya. Berikutnya kita lanjut ke Classroom ya. Nah, ini Classroom Bapak Ibu ya. Untuk memulai Classroom seperti biasa Bapak Ibu ya, klik di sini, kemudian klik gabung kelas atau buat kelas ya. Kalau gabung kelas Bapak Ibu tinggal pilih masukkan kode kelasnya Bapak Ibu di sini. Jadi baru kita bisa gabung ke kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu kalau klik sini kemudian mau buat kelas baru di sini Bapak Ibu ya. Ini namanya misalnya ini ya. Misalnya 10 MIPA 1 misalnya begitu ya. Kemudian bagian ini misalnya MIPA mata pelajaran TIK misalnya ruang 7 misalnya Ibu ya. Kemudian ini harus diisi semua Bapak Ibu ya, cukup ini sama
2 gitu dapat apa ya, tidak wajib karena ada tentangnya Bapak Ibu ya. Kemudian dibuat kayak gini Bapak Ibu ya. Sudah pintar-pintar semua ini ya, cuman mengolah saja sebagian karena memang tugasnya harus ini ya, dijelaskan ya. Kemudian ini Bapak Ibu kalau mau ganti headernya ini Bapak Ibu tinggal upload foto sini. Kalau mau pilih tema silahkan cari temanya di sini, seni, olahraga dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Ini sudah tinggal pilih saja. Kalau Bapak Ibu tidak mau pilih tema, Bapak Ibu upload foto ke sini, kemudian Bapak Ibu pilih fotonya. Dari fotonya boleh pakai gini atau boleh pakai yang lain, misalnya kayak gini Bapak Ibu ya, tinggal tarik aja ke sini gitu. Nah, tinggal pilih gambarnya kayak gini. Nah, yang ada Bu Nenda nih sama Pak Samad nih. Nah, gini. Keren nih. Dan pilih tema. Iya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada ganti sudah. Ini pada Ibu ada Bu Evi juga keren ini. Ada Bu Ari juga. Kemudian setelah itu selesai ini Bapak Ibu baru tugasnya berikutnya adalah anggota Bapak Ibu ya. Anggota Bapak Ibu ngundang guru Bapak Ibu ya. Ngundang Ibu pakai email ya. Misalnya ini Halimun Hadi ini teman nih, Bang inget nih ya, sering ke lab sebabnya sering tanya-tanya, jadi ingat ya. Dan siapa lagi guru-gurunya mau diundang, langsung diundang gitu aja Bapak Ibu ya. Nanti akan masuk ke situ, nanti undangnya masuk via email. Untuk siswa, ini tinggal kasihkan linknya atau ketik emailnya Bapak Ibu, sama caranya ya. Jadi tinggal ini di-share ke grup atau bisa langsung ya. Jadi langsung masukkan sini via email ya. Kalau mau yang mau pakai tema di sini Bapak Ibu ya, di sini diklik. Kemudian Bapak Ibu di sini ada ini ya, kode kelasnya kalau mau diganti Bapak Ibu ya. Kalau pakai link ya ini undangan Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu sudah paham semua ini ya. Untuk yang ini sudah paham semua. Untuk yang baru sudah, kemudian kita masuk ke tugas kelas ya. Tugas kelas anggota sudah semua sudah semua ya. Kemudian ya sudah. Kemudian Bapak Ibu di sini ya. Jadi kalau ini sudah ada tombol-tombolnya sini ya. Kalau yang ada Google Meet-nya tinggal Google Calendar ada. Kemudian folder drive kelas ya. Ini folder bersama di kelas itu. Jadi di kelas itu ada folder bersama nanti ya. Tinggal klik saja folder bersamanya ya. Jadi drive bersama ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau bersama gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tugas kelas, ini ada beberapa macam Bapak Ibu ya. Ada tugas biasa. Biasanya kalau kita mau ngajar, kita kan mau kita kan mau ini berdasarkan ini Bapak Ibu ya. Jadi pertama biasanya kita beri materi dulu atau kita kasih ke topik dulu ya. Topiknya dulu misalnya kita ini 3.1 misalnya Bapak Ibu ya. Tentang apa Bapak Ibu ditulis di sini misalnya logika algoritma misalnya Bapak Ibu ya, tambahkan ini topik Bapak Ibu ya, kemudian Bapak Ibu buat sini klik biar tidak numpuk-numpuk Bapak Ibu ya, biar terorganisir nanti ya, seperti yang punyanya kita itu, yang punyanya Bu Nenda bikin di mana di classroom-nya kita itu kan sudah terorganisir dengan baik sudah ya. Jadi mulai dari pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya ini Bapak Ibu ya. Ini jadi di sini tugas kelasnya sudah cukup bagus ini. Jadi ini bagian 3 sudah menghadiri pelatihan, sudah menghadiri rekaman sesi, sudah sendiri daftar hadir juga tentang akun, administrasi dan segala macamnya sudah lengkap dan sudah bagus, sudah cakep nih ya. Kayak gini. Jadi kita bikin kayak gini biar tidak amburadul Bapak Ibu ya. Jadi kayak gitu, kemudian kita buat materi dulu di sini Bapak Ibu. Misalnya ini diagram alir misalnya ya. Kemudian deskripsikan di sini apa materinya, boleh diketik, boleh tambah atau hanya perintah saja boleh. Kemudian di sini lampirannya Bapak Ibu pilih dari Google Drive, kemudian bisa upload file, kemudian dari link juga bisa, kemudian dari YouTube misalnya ya. Misalnya kita ambil YouTube, misalnya ini diagram alir flow chart ya, begini Bapak Ibu ya. Materi ini flowchart yang bagus, gini Bapak Ibu tinggal tambahkan saja.
Ya, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini mau di kelas kemana? Kalau kita punyanya banyak kelas di sini, bisa Bapak Ibu dimasukkan kelas berapa begitu Bapak Ibu. Kalau mau dimasukkan ke 4 kelas, nanti diposting ke 4 kelas. Kalau Bapak Ibu kelas topik apa? Jangan lupa di KD-nya Bapak Ibu ya, KD 3.3.1 logika algoritma misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa diposting langsung, bisa di draft saja atau bisa dijadwalkan nanti ya Bapak Ibu ya di sininya. Kalau sudah misalnya diposting, silahkan di sini. Ini sudah ada diagram alir Bapak Ibu materi ya. Setelah anak-anak bisa kalian Bapak Ibu kasih tugas ini Bapak Ibu ya. Tugas dulu atau pertanyaan ya di sini ya. Pertanyaan dulu boleh ya. Pertanyaan sederhana, misalnya mau kasih nilai ya berapa gitu ya, atau Bapak Ibu ngetes saja berapa misalnya apakah gitu ya lambang untuk proses di flowchart adalah misalnya begitu ya, yang gampang-gampang ini soal gampang Bapak Ibu, soal sederhana. Misalnya dikasih gambar dan segala macam, dikasih gambar, dikasih fotonya di sini, kemudian kasih penilaiannya di sini. Ini untuknya bisa terserah Bapak Ibu mau semua kelas atau di tempat yang sama. Kemudian di sini bisa dikasih tenggang waktu Bapak Ibu ya. Misalnya ini tugasnya untuk besok, terakhir besok misalnya batas tanggal jam berapa, misalnya jam 23 atau jam berapa terserah Bapak Ibu ya. Kemudian topiknya di mana? Dimasukkan di logika algoritma gitu ya. Kemudian diatur siswa membalas jawaban siswa lain. Kemudian siswa dapat mengedit jawaban. Terserah Bapak Ibu, terserah yang mana ya. Kalau boleh yang ini silakan diklik yang ini. Begitu Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu ini ada yang masuk. Kemudian Bapak Ibu tanyakan di sini ya. Terserah Bapak Ibu pengorganisasiannya seperti apa. Kalau mungkin kalau biar pengen lengkap, Bapak Ibu mau buat tugas kuis misalnya kayak gini Bapak Ibu ya. Tugas kuis. Tugas kuis ini misalnya ini Bapak Ibu mau bikin Google Classroom, Google Form, formulir, kuis di Google formulir, tapi Bapak Ibu mau langsung dari sini ya. Jadi bisa langsung semua dari sini Bapak Ibu ya. Di sini, jadi Bapak Ibu tinggal ketik misalnya penilaian harian 1 misalnya gitu ya. Jadi petunjuknya apa di sini silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian di sini Bapak Ibu atur seperti biasa. Ini Bapak Ibu mau centang-centang semua kelas silahkan. Atau di hanya kelas ini, kemudian tenggang waktunya kayak tadi misalnya ini ujiannya tanggal ini, tenggang terakhirnya tanggal ini jam, misalnya jam Bapak Ibu ganti silahkannya, ya diganti juga boleh ya. Jadi tergantung Bapak Ibu jamnya jam berapa. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nanti pakai limiter, ini bisa langsung nanti yang ngirim ini tidak telat begitu nanti ya. Begitu kan topiknya juga masuk ke ini logika algoritma Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal isi sini Bapak Ibu ya, diklik tulisnya. Bapak Ibu misalnya sini tulis penilaian harian misalnya. Penilaian harian 1 misalnya sini tadi 3.1 tentang logika algoritma, tentang logika tadi ya, logika algoritma. Kalau di komputer nggak ada ininya masalahnya ya, jadi saya jarang pakai gini karena memang hanya bimbingan saja. Kalau sementara TI algoritma. Nah, gitu Bapak. Jadi Bapak Ibu tinggal ngetik aja nama seperti biasa Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau pilih bagian, nanti misalnya nama, kemudian sini kelas. Jangan lupa ininya diwajibkan Bapak Ibu yang tadi juga ya. Ini kan pilihan ganda tapi cepat singkat Bapak Ibu ya. Jangan lupa kayak gini. Kelasnya Bapak Ibu mau dikasih kelas berapa misalnya 10, MIPA 1 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambah bagian ini Bapak Ibu ya. Seperti yang kemarin Bapak Ibu, judulnya jangan lupa digantikan di sini. Ini kan blank quiz, Bapak Ibu ganti di sini kayak gini Bapak Ibu ya. Jangan lupa setelah setting semua seperti kemarin mau diganti model kayak apa, mau dikasih sesuaikan temanya dan segala macam seperti yang tadi malam.
bisa langsung diklik sini seperti biasa Bapak Ibu ya. Mau gini, mau lewat email hanya dibantu jawaban, presentasinya apa, kuisnya apa, boleh ya. Mau kalau pakai Chromebook silahkan langsung aktifkan mau terkunci dan segala macamnya ya. Kemudian disimpan, selesai seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini langsung Bapak Ibu tutup dapat apa ya. Ini karena ini langsung, karena kita tidak perlu kirim lagi ya, karena sudah ada di situ ya, di sini Bapak Ibu ya, sudah masuk ke sini ya. Kalau Bapak Ibu mau Chromebook langsung di sini boleh ya. Bentar ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu, jadi kalau ini namanya blank quiz, tapi kalau diklik sama anak-anak nanti masuknya ke situ Bapak Ibu ya. Nah, ke sini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah lebih enak. Jadi terintegrasi dengan, jadi integrasi antara Google Form dengan Google Classroom ini Bapak Ibu ya. Jadi di materi tadi kemarin yang Bu Nenda share yang grup 3 itu kan ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini sudah semua. Di sini ada enaknya, ada tenggang waktunya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tanggal berapa terakhir, jam berapa misalnya Bapak Ibu ulangannya jam 9 sampai jam 10 misalnya selesai. Jadi di sini batasnya ganti jam 10 Bapak Ibu di sini ya. Jam 10.00 begitu Bapak Ibu ya. Tanggal waktunya sampai jam 10 dia akan berhenti sendiri ya. Jadi akan yang ngirim setelah ini berarti dia sudah telat begitu Bapak Ibu ya. Itu ini tugasnya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau cek plagiarisme di sini ya. Plagiarisme ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal tugaskan saja ya. Ini yang langsung Bapak Ibu ya, yang langsung mengintegrasikan antara Google Form dengan Google Formulir ke Classroom. Jadi lebih enak lagi Bapak Ibu ya. Tugaskan Bapak Ibu. Nah, itu ya. Ya, sudah ini ada tugas. Kemudian ada tugasnya ada lagi Bapak Ibu ya, macamnya ada tugas, tadi tugas kuis, sekarang tugas biasa Bapak Ibu ya. Misalnya mau buat makalah atau apa segala macam, makalah apa atau apa resume ya Bapak Ibu ya, mau resume yang apa silahkan Bapak Ibu ya, tinggal ketik aja, mau dikasih lampiran silahkan, sama kelas nilainya semua, tenggang waktunya sama kayak tadi, waktunya misalnya ini. Oke, topiknya jangan lupa. Nah, di sini Bapak Ibu ada rubrik Bapak Ibu ya. Rubriknya ini sesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau buat makalah komputer misalnya, masalah hardware, masalah penggunaan IT di masa pandemi misalnya. Ini, nah, gitu ya. Misalnya di sini tunjuknya di kertas di Bapak Ibu, misalnya diketik dengan huruf apa, misalnya ukuran kertasnya apa, lebarannya apa, segala macam petunjuknya teknisnya masukkan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian apa-apa yang penting masukkan situ. Kemudian biar anak-anak enak, Bapak Ibu masukkan di rubrik sini Bapak Ibu ya. Untuk rubrik ini Bapak Ibu ada 3 pilihan, buat rubrik, kemudian gunakan kembali rubrik, kemudian impor dari spreadsheet misalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kalau ini langsung ambil dari yang rubrik yang setelah pernah Bapak Ibu buat. Kalau yang ini import dari Google Spreadsheet ya. Kalau ini buat rubrik, kita coba yang buat rubrik aja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ini ada pilihan menaik atau menurun Bapak Ibu ya. Kalau menurun itu misalnya dari 4, 3, 2, 1 begitu. Atau kalau pakai scoringnya pakai itu ya. Kalau mau nilai ya boleh silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada pilihan skor, gunakan skor atau tidak ya, notifkan tidak. Nah, kalau ini langsung Bapak Ibu ya. Nah, ini juga berikutnya. Nah, ini sini Bapak Ibu ya. Jadi ini misalnya ini rubrik yang pertama misalnya kalau makalah itu pendahuluan misalnya Bapak Ibu ya, pendahuluan. Misalnya jadi Bapak Guru, Bapak Ibu semua dianu dulu ini ya, dibuat rubrik secara manual dulu, baru kemudian Ibu buat scoring ya, misalnya contohnya seperti ini, misalnya pendahuluan ada tidaknya, misalnya ada tidaknya latar belakang misalnya ya, latar belakang, kemudian tujuan
Kemudian manfaat misalnya sederhana saja misalnya manfaat misalnya Bapak Ibu di sini kasih scoring poin 1 misalnya ini Bapak Ibu kalau mau dikasih poin kalau lengkap misalnya Bapak Ibu ya tiga-tiganya ada Bapak Ibu kasih nilai 3 misalnya levelnya lengkap misalnya atau baik cukup gitu silahkan Bapak Ibu ya baik misalnya ya. Kemudian deskripsi jika misalnya ya Bapak Ibu ya jika ini ada semua misalnya ya Bapak Ibu ininya ya latar belakang ada semua misalnya ada semua latar belakang ini ya lengkap misalnya atau di sini lengkap tidaknya latar belakang tujuan manfaat lengkap misalnya. Kemudian Bapak Ibu tambah di sini Bapak Ibu ya. Kemudian ini poin 2 misalnya ini cukup ya. Cukup. Nanti anak-anak biar tahu rubriknya ya. Misalnya dari sini salah satunya tidak ada misalnya. Misalnya kurang. Ini ada 2 misalnya ya. Kurang lengkap. Ini terserah Bapak Ibu ya. Ini saya akan ngarang saja ya. Kemudian berikutnya 1 misalnya sini ya levelnya kurang sini ya. Kurang ya. Misalnya isinya misalnya hanya ada 1 saja misalnya ya. Hanya ada 1 dari 3 ini begitu misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu kan tadi di pendahuluan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini misalnya Bapak Ibu tambah kriteria misalnya isinya bagaimana ya. Isinya ya. Isinya misalnya isi dari makalah misalnya. Isi dari makalah ya. Misalnya Bapak Ibu terserah lah ininya ya poinnya ya misalnya Bapak Ibu ngasih poin 4 misalnya ya kalau misalnya Bapak Ibu mengasih kriteria berapa disesuaikan lah Bapak Ibu ya pokoknya ginilah caranya ya ini Bapak Ibu diisi aja sembarang ya kemudian deskripsinya apa kalau mau nambah lagi tambah lagi sebelahnya sini ini 3 judulnya apa kemudian ini 2 begitu Bapak Ibu ya kemudian ini 1 misalnya begitu Bapak Ibu ya kemudian berikutnya misalnya ada tidaknya kesimpulan misalnya begitu Bapak ya kesimpulan ya kesimpulan misalnya Bapak Ibu kalau ini misalnya hanya 2 ada kriteria ada tidaknya Bapak Ibu sini tulis 1 ini ada karena ini kemudian kalau misalnya kasih 2 boleh ya ada 2 1 misalnya tidak ada misalnya begitu ya misalnya Bapak Ibu ya tergantung Bapak Ibu nilainya kasih gimana ya kemudian dari tambah lagi misalnya dari penulisan misalnya ya penulisan tata bahasa dan segala macamnya Bapak Ibu ya jadi penulisan atau pengetikan karena saya jurusan TI penulisannya bagaimana rapi kurang rapi begitu Bapak Ibu ya misalnya 3 ini rapi ya. Misalnya ini rapi kemudian deskripsinya apa kasih nanti ya kemudian ini 2 ini kurang rapi cukup rapi ya cukup rapi kemudian 3 misalnya 1 ini tidak rapi ya tidak rapi nah gitu ya Ibu ya kalau sudah Bapak Ibu baru Bapak Ibu simpan berarti kita pakai 4 kriteria Bapak Ibu ya gitu ini Bapak Ibu jadi rubriknya seperti ini setting gitu. Jadi sudah ada kayak gini Bapak Ibu ya jadi ada 12 kondisi kayak gini kriteria nanti yang akan dinilai Bapak Ibu ya seperti ini. Ini Bapak Ibu kasih kotak-kotak gitu dulu, kemudian Bapak Ibu diatur seperti ini ya. Nanti tinggal masukkan begitu Bapak Ibu ya. Nanti ini contohnya ini kan sudah Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu tugaskan ya. Itu rubrik Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai semua kayak gini. Sudah 3 kayaknya ini sudah lengkap semua dari diagram dari tugas dari materi kemudian ada pertanyaan dari kuis kemudian dari ulangan kemudian dari tugas yang lain sudah ada semua nanti terakhirnya Bapak Ibu dinilai Bapak Ibu ya kita ambil kelas yang sudah ada saja Bapak Ibu ya kita ambil yang 12 MIPA 2 misalnya ya. Jadi ini nilai Bapak Ibu di sini ini ada yang sudah ngirim Bapak Ibu ya. Ini nilai suci misalnya Bapak Ibu ya. Nilai suci.
Ini tinggal klik saja Bapak Ibu ya, antara Bapak Ibu, sorry Bapak Ibu ya, bukan begini. Kemudian pilih tugas kelas. Ini misalnya ini tugas membuat grafik Bapak Ibu ya. Ini yang diberikan satu orang. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik sini. Nah, rubriknya ini. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja sesuai yang Bapak Ibu. Judul ada tidak? Misalnya Bapak Ibu ada, misalnya klik. Ini membuat grafik Bapak Ibu ya, tinggal klik saja. Jadi Bapak Ibu misalnya ini judulnya tidak ada, klik nilainya 10. Boleh juga nilai rubriknya seperti ini Bapak Ibu, berdasarkan angka, boleh silahkan, tergantung Bapak Ibu ya. Jadi totalnya 100 kalau ini Bapak Ibu ya, judulnya ada tidak? Misalnya kalau judulnya ada 20, judul grafiknya ini ya, diagram nilai kan ada ini. Berarti judulnya ada 20 misalnya, grafiknya benar tidak, sesuai perintah tidak gitu. Di sana cukup 30, kurang grafiknya gimana terserah Bapak Ibu ya. Pokoknya totalnya nanti 100 Bapak Ibu ya. Kalau grafiknya tidak ada, jelek, amburadul, bisa dikasih gini ya. Ini tinggal nilainya Bapak Ibu tinggal ngeklik saja Bapak Ibu, tergantung tadi Bapak Ibu ngasihnya di situ Bapak Ibu ya. Kemudian file pendukungnya misalnya ada legendnya tidak, grafiknya dilihat dulu. Oh, legendnya tidak ada misalnya sini ya, cuman ada sumbu X dan sumbu Y-nya misalnya. Kemudian namanya juga ada, cuman legendnya tidak ada. Bisa Bapak Ibu pendukungnya tidak ada, sini 20 ya. Baru ini dapat merah suci dapat 90 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung klik saja nanti ya. Jadi nilainya jika sudah muncul, Bapak Ibu tinggal klik gitu ya, sesuai dengan rubrik yang telah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah capek-capek lagi ya. Nilainya langsung muncul sendiri kayak gini Bapak Ibu ya. Ini nilainya 90 kayak gini Bapak Ibu ya. Ini contohnya yang ini ya. Saya kira ini sudah cukup karena sudah hampir jam 8 karena